Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Air fryer adalah metode memasak yang memang tanda kutip relatif baru. Saya sendiri juga baru memahami beberapa waktu yang lalu. Kalau selama ini kita mengenal dengan menggoreng biasa dengan minyak goreng, kemudian ada juga di oven, kemudian di microwave dengan cara yang berbeda-beda. Nah, air fryer ini adalah teknik memasak dengan menggunakan sirkulasi udara dengan teknik tertentu. Namun yang terjadi adalah bahwa makanan yang dimasak dengan metode ini itu akan crispy sebagaimana kita menggoreng layaknya deep frying. Jadi gorengan yang matang. Namun demikian gambarannya adalah bahwa crispy di luar, tapi di dalamnya masih empuk, masih juicy. Jadi sebenarnya hasil deep frying ini bagus. Hasil air fryer ini bagus. Kemudian dari beberapa data, sebenarnya justru dengan memasak dengan air fryer ini mengurangi kandungan lemak. Sehingga sekilas kelihatan bahwa cara memasak ini nampak lebih sehat. Tapi apakah memang benar demikian? Nanti kita bahas lagi. Pertanyaan yang kedua yang kita bahas adalah apakah benar seorang penderita kanker harus mengurangi lemak? Proses terjadinya kanker kita sebut karsinogenesis. Karsinogenesis memang bisa dipicu oleh virus, misalnya viral karsinogenesis, bisa oleh zat kimia, jadi chemical karsinogenesis, bisa juga misalnya lingkungan, environmental karsinogenesis. Nah, karsinogenesis itu melibatkan zat yang disebut karsinogen. Karsinogen adalah zat yang mampu memicu atau menginisiasi timbulnya kanker. Nah, ternyata sebagian besar adalah bukan berasal dari makanan. Makanan sehari-hari kita itu jarang atau sedikit sekali yang mempunyai potensi karsinogenesis. Sehingga asalkan kita makan makanan 4 sehat, 5 sempurna, dan dalam konteks 5 sempurna itu ada kandungan lemak. Dan apakah lemak harus dihindari? Tidak. Lemak memang ada dua, lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Tapi namun demikian secara umum bahwa kita tidak harus benar-benar berpantang bahwa kalau saya sakit kanker tidak boleh makanan berlemak. Karena beberapa sel kita, beberapa organ kita di dalam metabolismenya untuk mendapatkan kalori diperlukan lemak. Kemudian ada satu lagi nih, kan penderita kanker tidak boleh makan gorengan. Ya, ini kadang-kadang begitu melekat di masyarakat. Kalau penderita ini tidak boleh makan gorengan, bahkan ada pasien saya justru nggak makan nasi. Jadi sampai lemes sekali karena nggak makan nasi. Malah satu lagi yang ternyata juga tanda kutip mitos adalah kamu harus menghindari gula, harus mengurangi gula, karena gula itu makanan kanker. Kalau kamu tetap makan gula, kankernya tumbuh. Tidak demikian. Silakan lihat di video sesi sebelumnya. Jadi misalnya kalau toh gorengan, minyaknya minyak goreng yang baik, tidak berulang-ulang sampai warnanya hitam itu, ya insya Allah masih baik. Tapi kalau misalnya minyak goreng yang dipakai berulang-ulang sampai warnanya hitam itu, mungkin itu yang harus dihindari. Nah, kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah makanan yang dimasak dengan metode air fryer boleh untuk penderita kanker? Jawabnya boleh. Jawabnya boleh. Karena justru hasil masakannya secara fakta bisa lebih sehat. Jenis makanan yang bisa dimasak dengan air fryer ini juga bermacam-macam. Misalnya yang paling sering dimasak adalah daging, meat.
Kemudian juga misalnya kentang bisa bagus hasilnya. Kemudian juga sayuran ternyata bisa dimasak dengan metode air fryer ini. Artinya variasinya banyak. Namun demikian, sahabat sekalian, secara umum bahwa untuk penderita kanker, asalkan kita makan makanan yang baik, tadi dalam konteks 4 sehat 5 sempurna, sebenarnya tidak ada yang dipantang khusus atau harus dilebihkan khusus. Karena kadang-kadang justru kekhawatiran kalau saya tidak makan ini nanti tidak sembuh, atau kalau saya makan ini kanker saya justru kambuh. Justru kekhawatiran itu yang mungkin lebih tidak baik dari segi kesehatan. Jadi demikian, semoga seri ini memberikan pemahaman lebih baik.